Dia berniat ikhlas melangkahkan kakinya menempuh jalan. Yaltamisu fihi ilma. Dia niatkan untuk belajar mendekat kepada Allah, supaya kenal Allah, supaya cinta Rasulullah, supaya berubah menjadi orang baik. Jadi kenal Allah itu, dekat dengan Rasulullah itu hasilnya merubah kita jadi lebih baik. Kalau ada orang mengaku Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad SAW Rasulullah, tapi tidak merubah dirinya menjadi lebih baik, maka dipertanyakan pengakuan ketuhanannya kepada Allah dan kerasulannya kepada Rasulullah SAW. Kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Saya kadang-kadang pusing deh. Kemarin saya tabligh akbar di Riau, ada yang kenal Firaun. Di sini masih lumayan lah Umar bin Khattab. Sebelum kenal Allah, Umar itu mabuknya luar biasa, sehari 5 kali. Dan penting sebagai informasi, zaman jahiliyah itu 5 kali sehari mabuk itu pemabuk amatir. Profesional lebih daripada itu. Tiap hari hobinya berkelahi. Kalimat Umar itu sangat terkenal. Kalau sedang bosan, Umar naik ke bukit bikin pengumuman. Siapa yang berani dengan saya bertemu di bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama. Memusuhi Rasulullah. Pernah jualan Tuhan. Jualan Tuhan. Dan saking kreatif dan inovatifnya, Tuhannya yang lain dibikin dari patung, Umar membuat dari roti. Jadi begitu jualan di musim panas, diterpa dengan terik matahari, datang haus, datang lapar, minuman ada, makanan tak ada. Maka Umar simpan yang dituhankan di depannya, lalu dia berkata, ya Lata, duhai Tuhan Lata, a'zirini, mohon maafkan aku, ana ja'i, sekarang lapar luar biasa. Tolong pinjam tangannya sebentar, nanti hamba ganti katanya. Jadi begitu selesai perjalanan, Tuhannya habis dimakan. Itu Umar. Tapi setelah masuk Islam, kenal Allah, kenal Rasulullah, ayat mirasantika, larangan mabuk-mabukan dari minuman keras dan turunannya sampai narkotika, itu turun atas permintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kapan ada larangan dihentikan mabuk-mabukan? Kapan ada dilarangan? Larangan dihentikannya ini minum-minuman keras. Dampaknya sangat buruk. Orang bisa berkelahi, orang bisa berzina. Turunnya karena Umar. Orangnya hidup kemudian dengan adil, berubah dari jahiliyah menjadi khairul ummah. Karena apa? Kenal Allah dan Rasulnya. Nah, pintu untuk mengenal Allah dan Rasulnya itu, salah satunya kata Nabi SAW adalah majlis-majlis para ulama. Masjid-masjid pusat spiritual. Jadi kalau orang datang ke masjid itu, mesti ada perubahan antara datang dengan pulang. Karena itulah datang kakinya diatur, pulang keluar kaki beda melangkah. Doa masuk itu dibimbingkan, doa keluar beda dengan masuk. Masih ingat doa masuk masjid, kakinya melangkah kaki apa? Kanan. Kalau keluar toilet kaki apa? Ulang. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid kaki? Nah, betul. Masuknya doanya apa? Allahumma aftahli abwaba. Ya Allah, mohon bukakan kepada hamba pintu-pintu rahmatmu. Di antara makna rahmat, Quran surah ke-39 ayat 53 adalah kasih Allah yang merubah seorang hamba pelaku maksiat yang sangat dalam berubah menjadi pribadi yang sangat baik. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua hambaku, siapa yang ingin menjadi baik, siapa yang ingin menjadi mulia, maka berharaplah untuk mendapatkan rahmatku. Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah,
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Masuk masjid, dia taubat, dapat rahmat Allah, gugur semua dosanya, keluar mendapat keutamaan. Itulah sebabnya kita keluar dengan kaki kiri, mengatakan kalimat doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min. Kenapa kita minta fadlun? Apa di antara makna fadlun? Di antara makna fadlun dalam Al-Quran adalah karunia Allah yang merubah kita menjadi pribadi yang baik sehingga dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69 sampai dengan 70. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah. Jadi tidak ada satupun hamba yang diinginkan oleh Allah datang ke masjid, masuk masjid, kecuali tujuan utamanya satu: merubah hamba itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Allahu Akbar. Di antara sekian hamba Allah yang hidup di Sumatera Barat ini, bahkan tetangganya ada Pekanbaru, khususnya yang ada di Padang ini, dari hari Jumat Sayyidul Ayyam, yang sekarang banyak beraktivitas, yang sedang banyak bekerja, ada yang olahraga. Ternyata Anda semua yang dipilih oleh Allah terlangkahkan kakinya masuk ke masjid ini, duduk untuk kita belajar. Semoga ini adalah langkah Allah yang pertama, langkah awal yang Allah berikan pada kita untuk merubah kita semua menjadi orang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu mukadimahnya. Sekarang kita masuk pada inti. Siap insyaallah? Takbir. Kota Padang ini sekarang insya Allah akan masuk 3 hari lagi usia yang ke-354. Betul? 7 Agustus 1669 awal kelahirannya. Sekarang jumlah penduduknya sudah 919.199. Luasnya 1114, kemudian 145 km persegi. Yang paling menarik, tadi saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, saya meriset kelahiran-kelahiran sampai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa di Undang-Undang Pembukaan, Undang-Undang Dasar 1945, kita sampai menghadirkan nama Allah di dalamnya guna mensyukuri kelahiran negeri kita tercinta ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan. Kenapa nama Allah hadir di situ? Karena ternyata semua perjuangan meraih kemerdekaan, perjuangan meraih satu kelahiran sampai ke level kota, tidak pernah terjadi perjuangan di dalamnya kecuali ada hamba-hamba Allah yang meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang ikut berjuang sehingga melahirkan setiap nafas-nafas kota yang menyulam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menariknya, tanggal yang kemudian ditetapkan dan diberkahi oleh Allah itu bukan sekedar tanggal biasa. Di dalamnya ada rahasia besar yang kalau kita bisa praktekkan, menyulam kehidupan dengan itu, akan terjadilah satu suasana kota yang tercerahkan, kota yang berkemajuan, kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekarang kita akan belajar bagaimana kurikulum dalam Al-Quran menyambut hari jadi Padang, kota Padang yang ke-354 yang menuju kotanya maju. Siap? Ya. Masyarakatnya sejahtera. Siap? Ya. Menginspirasi level dunia. Siap? Ya. 3 kurikulumnya. Berapa kurikulumnya? Ya. Yuk kita mulai sekarang dengan aspek sejarah dulu. Ini hasil riset dan diikuti oleh beberapa kota-kota di negara besar. Sekarang mereka maju hanya mengambil nilainya saja.
Kita punya ayatnya, punya hadisnya, punya dokumen sejarahnya, dan ada hasil dari prakteknya. Kita praktekkan ini, silahkan kalau tidak percaya. Tidak akan nunggu lama, setahun dengan izin Allah akan berubah padang ini menjadi apa yang tadi kita harapkan. Saya ingin tanya dulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrahnya dari mana? Kemana? Oh, udah kenceng salah. Hijrahnya dari mana? Kok jadi pelan? Mekah. Hijrah dari Mekah, betul. Kemana? Nah, itu yang betul. Jadi sejarah menunjukkan hijrahnya Rasulullah itu bukan dari Mekah ke Madinah, bukan. Hijrahnya dari Mekah ke Yathrib. Madinah itu nanti namanya muncul jadi setelah beliau tinggal di Yathrib. Tahu siapa Yathrib itu? Kenal Yathrib itu apa? Tidak, alhamdulillah. Kalau kenal juga saya pulang sekarang. Yathrib itu Bapak Ibu, satu keturunan anak Nabi Nuh alaihi salam yang mengembara setelah banjir besar itu, lalu menemukan tempat di wilayah 400 km jaraknya dari Mekah. Dulu kalau ada orang pertama menghuni satu tempat, maka tempat itu akan diberi nama dengan nama orang yang menghuni pertama kalinya. Maka masuklah Yathrib di situ, maka disebutlah kemudian nama daerahnya dengan nama Yathrib. Setelah itu datang banyak orang dari Yaman. Setelah itu sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, terus nyampe mendekat ke masa Nabi Isa alaihi salam, virallah kemudian di Taurat, di Injil akan datang Nabi penutup. Nabi ini akan berhijrah ke wilayah Yathrib itu. Dia akan membawa perubahan, orangnya berkasih sayang, menata kebaikan-kebaikan. Maka muncullah kemudian orang-orang Yahudi datang ke wilayah Yathrib itu. Ada yang kemudian ke wilayah Khaybar, ada yang Idah, ada yang kemudian ke beberapa tempat yang lainnya. Maka berkumpullah membentuk masyarakat dikenal dengan Ahlu Yathrib. Tapi maaf, daerahnya penuh dengan konflik. Tidak ada pasar yang banyak masalahnya kecuali pasar Yathrib. Timbangan kecurangan ada di situ. Monopoli pasar ada di situ. Maaf, konflik sosialnya, pertengkaran, perselisihan, permusuhan, pembunuhan tidak selesai selama 6 abad. 600 tahun. Kalau ada di Aus itu yang meninggal, kecamatan Hazrat pun mesti ada yang meninggal. Kalau di sini ada yang kena pukul, di sana pun harus ada yang dipukul. Ekonomi tertinggal. Konflik banyak. Situasi tidak ideal. Allah perintahkan